بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, petang ini atau siang ini saya senang sekali bahwa saya bisa berada di tempat ini. Dan tempat ini saya yakin akan menjadi tempat sumber ilmu bagi mereka-mereka yang ingin menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang berilmu dan dibangkitkan kelak bersama pemimpin para ulama yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ibu tadi, memang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Itu apalagi tadi yang ibu sampaikan, kalau dikatakan Nabi Muhammad tadinya tidak Islam atau itu, naudzubillah min dzalik. Tapi yang sering banyak kita dengar bahwa Nabi Muhammad manusia seperti kita. Oke. Kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad seperti kita, bagaimana kita bisa mengatakan seperti kita? Jadi Nabi Muhammad ini, kalau dikatakan sama, Rasul sudah sampai ke Sidratil Muntaha, kita belum pernah sampai ke Sidratil Muntaha, berarti kita tidak sama dengan Nabi Muhammad. Rasul Muhammad SAW menerima wahyu, kita tidak pernah menerima wahyu, berarti kita beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad lain dengan pandangan kita. Nabi Muhammad telah melihat alam-alam zani, alam yang lain dilihat, kita belum pernah melihat, berarti beda. Itulah perbedaan-perbedaan yang istilahnya sudah sering kita mendengarnya. Kalau orang mengatakan Qul innama ana basyarun mithlukum, berhenti di situ, itu salah. Betul Nabi Muhammad diciptakan seperti kita, dari jenis kita manusia, tetapi tidak seperti kita. Di dalam satu syair itu dikatakan, Muhammadul basyarun wa laysa ka'al basyari, bal huwa yakutatun wa nasu ka'al hajari. Ini Nabi Muhammad. Basyarun, laisa kal basyar. Beliau manusia, tidak seperti manusia kebanyakan. Beliau khusus. Di samping itu, beliau diumpamakan oleh penyair tadi, bahwa ada batu, sekian banyak batu, ada satu batu permata di tengah-tengah. Paling menonjol. Jadi di mana di muka bumi ini, sewaktu kita pergi ke satu tempat atau satu daerah, di satu taman yang indah, biasanya mata kita selalu memandang pertama yang terindah di taman tersebut. Yang terindah di taman itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang kenal Nabi Muhammad. Orang yang melecehkan Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad itu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai Nabi Muhammad. Jadi wajar aja, silahkan. Jadi ada orang yang misalnya dari tempat kita pergi haji, dia tidak ziarah ke Mekah, tidak ziarah di tempat Nabi Muhammad. Katanya dia mengatakan bahwa saya alhamdulillah katanya. Alhamdulillah saya sampai ke Madinah tidak ziarah Nabi Muhammad. Dia bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Orang seperti ini sebetulnya bukan dia yang tidak mau ziarah. Nabi Muhammad yang tidak mau didatangi orang tersebut. Jadi untung kita-kita ini yang cinta sama Rasulullah dipanggil. Datang ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah hidup. Kalau sudah auliya bal ahya inda rabbihim yurzaqun, kalau wali-wali Allah itu di sisi Allah mendapatkan rezeki, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap satu salawat yang kita ucapkan, Allah memerintahkan malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan bukan cuma nama kita, yang disampaikan nama ayah kita pun disampaikan. Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf bersalawat kepadamu Nabi Muhammad. Apa tidak nikmat? Itu. Jadi sungguh hinanya orang yang mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi dia menghinakan Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan bahwa ibu Nabi Muhammad adalah bukan istilahnya dikatakan tidak beragama atau kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Maulid Simtud Durra dikatakan
Sayyidatina Aminah. Beliau dikatakan Habib Ali hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Salah satu di antaranya istimewa Nabi Muhammad, manusia tidak seperti manusia yang lain, seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Di situ hamil Nabi Muhammad dalam keadaan yang luar biasa. Hamlan khafifah, hamil yang begitu ringan, tidak merasa berat. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak pernah merepotkan manusia lain dari sebelum lahir. Itu Nabi Muhammad. Ibunya sendiri tidak merasa seperti orang hamil. Lain kalau ibu-ibu kita baru 2 bulan, 3 bulan sudah menghabiskan makanan sekian banyak. Kan begitu ya. Sudah kadang subhanallah, maaf-maaf tumpah-tumpah. Karena yang ini yang di dalam. Tapi Nabi Muhammad tidak, hamlan khafifah. La tajidu lahu thiqala wa la tashkum. Tidak pernah merasa sakit. Tidak mungkin seorang atau manusia yang bibit unggul, bibit yang luar biasa yang Allah berikan manusia dipimpin Sayyidul Awwalina wal Akhirin, dititipkan di rahim seorang ibu yang tidak baik. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh alam, pertama yang akan dirahmati adalah ibunya sendiri. Pertama yang akan dirahmati adalah ayahnya. Alangkah durhakanya seorang istilahnya pengikut Nabi Muhammad kalau dia menghinakan ayah dan ibu Nabi Muhammad. Contoh yang paling gampang lagi. Saya punya ayah dan ibu misalnya. Ayah dan ibu daripada mertua saya mertua. Seandainya ayah dan ibu mertua saya bukan orang yang baik, tetap saya harus menutupi kejelekannya. Karena dia adalah orang tua mertua saya. Kenapa saya harus ceritakan kemana-mana? Bahkan saya mengatakan kafir. Na'udzubillah min dalik. Marilah bertobat orang-orang yang mengatakan begitu. Itu suatu kesalahan yang besar. Basyarun la kal basyar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kalau dikatakan seperti kita, wah jauh. Nabi Muhammad itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagaikan ciptaan yang beliau meminta seakan-akan ada order. Ya Allah, berilah hidung saya model begini, mata saya model begini, dahi saya model, seakan-akan order. Kenapa? Allah menunjukkan kesempurnaan insan kamil. Maka dikatakan di dalam dibai itu, istilahnya hidung Rasul SAW ini apa? Kalau bahasa Malaysia ini mancung itu. Mancung juga. Ya, terus ini lisan beliau mim, bagikan lucu gitu. Bukan kita, lisan kita Masya Allah ada yang kebesaran, ada yang ini modelnya kan macam-macam. Hidung kita ada yang masuk, ada yang keluaran. Kalau Rasulullah tidak sempurna. Makanya inilah beda Rasulullah. Lahir kecil pun Rasulullah SAW waktu dilahirkan. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqad bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah, kata Habib Ali. Binatang-binatang itu sewaktu akan lahirnya Nabi Muhammad yang dikatakan manusia seperti kita, itu gembira menyambut kelahiran Rasul. Karena apa? Nanti manusia yang akan memberi syafaat kepada binatang ini adalah Nabi Muhammad. Contohnya ada satu binatang Ghazal, kijang. Kijang itu waktu masih menyusui anaknya mau disembelih oleh majikannya. Kijang itu lari. Larinya kemana? Ke Rasul Muhammad SAW. Membisikkan sesuatu di telinga Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi ke tempat pemilik kijang ini. Tolong ini kijang jangan dipotong. Karena dia barusan lapor masih menyusui anaknya. Nanti kalau selesai menyusui silahkan dipotong. Si majikan ini tadi mengatakan, pemilik kijang ini jadi mengatakan, wahai Muhammad SAW. Berhubung engkau sebagai wasilah, engkau sebagai pemberi syafaat bagi kijang ini, aku tidak akan potong kijang ini sampai mati dengan sendirinya. Nah ini, kalau kijang ada tahu tentang kedudukan Nabi Muhammad, masa kita sebagai umatnya yang tidak tahu? Kalah kita sama kijang. Nah, semua kalah kita sama binatang. Binatang tahu tentang Rasulullah, kita tidak tahu. Gembirakan hati kita dengan Rasulullah. Walaupun kegembiraan kita tidak ada artinya dibandingkan istilahnya usaha Rasulullah untuk membela kita. Setiap saat, maaf kita ini menjadi dipuji di mana-mana, dipuja di mana-mana. Karena apa? Dikarenakan Nabi Muhammad. Wa rafa'na 'alaka dzikrak. Allah akan mengangkat semua istilahnya yang bergandengan dengan Nabi Muhammad SAW.
Setiap adzan asyhadu an la ilaha illallah disambung dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula dikatakan di dalam Burdah Al-Imam Al-Busiri, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknal ghayra munhadimi. Lamma da'allahu da'ila li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Ini orang yang tahu Rasul. Karena Rasul Muhammad kita ini terpuji di mana-mana. Ketemu assalamualaikum, disanjung di mana. Saya terutama datang ke sini belum kenal sama ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya bahasa Malaysia cuma itu aja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini disambut karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya yakin saya tidak mungkin ada yang menyambut. Begitu pula tuan-tuan dan puan-puan kalau ke Solo. Karena Nabi Muhammad pasti saya menyambutnya. Dan saya harap kedatangannya pula nanti di Solo. Bismillah, ini Rasulullah SAW. Gembirakan. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menghinakan. Kenapa kita ini bingung dengan orang Amerika menghinakan Nabi Muhammad? Mereka musuh Allah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh-musuh besar Islam. Tetapi ada musuh-musuh Islam di dalam tubuh Islam itu sendiri yang setiap saat mereka menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melarangnya orang sholawat dilarang. Orang majelis-majelis seperti ini menyanjung Nabi Muhammad dilarang. Pertama yang menyanjung Nabi Muhammad adalah pencipta Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua perintah tidak pernah diawali dengan Allah kecuali perintah sholawat. Ini luar biasa Nabi Muhammad ya. Insyaallah. Mudah-mudahan itu sekitar sekilas aja. Saya yakin, insya Allah di Malaysia ini, saya yakin mudah-mudahan nanti terus bangkit orang-orang yang cinta Nabi Muhammad. Terus. Dan saya siap untuk bekerja sama. Mari kita adalah sama. Saya adalah Anda, Anda adalah saya. Untuk kita bersama-sama mensyiarkan salawat di bumi Malaysia ini. Insya Allah kita sama-sama nantinya di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita memiliki cinta. Kecintaan itu kata Imam Al-Busiri. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani al-hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itu akan teruji dengan ujian-ujian yang berat. Jadi kita alhamdulillah dapat ujian alhamdulillah karena kita menyintai kekasih kita. Kalau contoh yang paling mudah kita maaf mungkin kita mempunyai pacar atau di sini apa pacar juga atau kekasih. Saya punya kekasih orang Malaysia. Misal. Waktu itu saya dikasih surat. Orang Malaysia ini tulis surat ke saya. Tolong Habib kalau bisa hari ini juga datang jumpa saya. Saya tidak punya duit. Saya cari pesawat yang dari Solo tidak ada dari Jogja. Saya akan usaha semaksimal mungkin. Saya utang kemanapun dapat duit dan dapat tiket berangkat pesawat untuk berjumpa dengan pacar saya. Padahal pacar saya belum tentu bisa memberi syafaat saya. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat bagi kita. Kenapa usaha kita tidak seperti usaha tadi? Mestinya usaha kita harus lebih karena beliau yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Walaupun cinta kita ini dibandingkan sama cinta para ulama tidak ada artinya. Tetapi alhamdulillah kita masih berada di lembaran-lembaran cinta para ulama. Daripada kita di luar. Alhamdulillah, sebetulnya dakwah itu diawali dengan diri kita dulu. Dakwah diawali dengan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu pertama dakwah. Kita harus pusatkan dakwah itu di rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin rumah tangga itu, bagaimana seorang ibu di rumah tangga, bagaimana anak-anak. Saya menerapkan dan berusaha walaupun saya belum sampai ke daerah itu atau ke masalah itu. Setiap sesuatu kebaikan yang dilakukan di rumah itu saya mengatakan kepada anak saya atau istri saya bahwa ini adalah cara Rasulullah. Jadi saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya, misalnya anak saya kalau minum dengan tangan kiri, saya tidak mengatakan, hei anak jangan minum dengan tangan kiri. Itu tidak bagus, saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah dengan tangan kanan. Terus nanti kalau dia mau tidur, Rasulullah kalau tidur itu berdoa.
Ayo baca doa. Orang tidak baca doa nanti masuk neraka. Tidak gitu. Rasulullah. Terus kita bawakan Rasulullah. Ya, makanya di dalam pendidikan sebetulnya Rasulullah telah memberi aturan kepada kita. Addibu auladakum bisalati khisalin. Didiklah anak cucu kita atau keluarga kita dengan 3 perkara. 1, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kurang dari kita. Cinta kepada Nabi ini yang penting. Terus dari kecil. Makanya saya minta di sini, buatlah buku-buku tarikh Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Kalau bisa dibuatlah CD-CD itu. Bagaimana kecintaan ini kepada Nabi. Dari kecil. Nah itu jadi setiap ada kebaikan kita arahkannya ke Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan, Habib, kenapa kita tidak cinta Al-Quran dulu kok cinta Nabi Muhammad? Berarti Habib ini menomorsatikan atau menomorampatkan Al-Quran. Saya bilang kamu ini jangan salah. Rasulullah menyampaikan addibu auladakum bisalati khisalin mahabbati nabiyukum. Yang pertama. Yang kedua, mahabbati ahli baitin nabi atau para pewaris Nabi Muhammad. Cinta kepada mereka. Yang ketiga, cintakan kepada membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran ditaruh nomor 3? Karena tidak mungkin orang kenal Al-Quran kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena saya tidak bisa langsung hubungan dengan Nabi Muhammad dengan pewarisnya, ulamanya. Setelah itu nanti ulama mengenalkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tanpa ulama, dia akan kacau. Dia akan hilang, keliru. Dia akan salah dalam berhentinya. Di mana dia harus berhenti, di mana dia harus lanjut. Akhirnya makna dalam Al-Quran itu salah tanpa ada guru. Jadi didiklah dari kecil anak-anak. Terus gembirakan Rasulullah dengan anak-anak. Jadi anak kalau kita jalan bawa subhanallah. Ini Allah ciptakan gunung, ciptakan ini. Ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Gitulah gitu terus. Jadi anak ini kenanya dengan dalilnya apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak akan ciptakan ini semua. Sebetulnya semua yang tercipta ini dikarenakan ciptaan Allah Muhammad SAW. Dikatakan qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad itu dari nur Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah cintakan seperti itu. Terus cara dakwah yang bagus. Saya juga masih mau mencoba. Sewaktu kita menasihati orang, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Itu insya Allah kita akan berhasil. Tapi kalau kita sudah menasihati orang, kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih ini. Tidak mungkin dakwah itu akan sampai ke hati mereka. Jadi selalu angkatlah mereka. Rasulullah SAW itu memanusiakan manusia. Berjumpa dengan yang muda Rasulullah bisa. Dengan yang tua bisa. Dengan pedagang bisa. Dengan orang yang maksiat Rasulullah dekat juga. Kita kadang sama yang bermaksiat kita merasa jauh. Kita tidak mau mendekati mereka. Padahal mereka perlu orang-orang yang menasihati. Sewaktu kita menasihati orang yang bermaksiat, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Siapa tahu mereka bertobat dan masuk surga. Kita yang kelihatannya saat ini sholat, tetapi kita su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Mari kita nasihati usikum wa nafsiya bitaqwallah. Jadi kalau mau beli nasihat orang itu selalu itu saya nasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah kalau menasihati orang mengatakan wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Ana uhibbuk ya Mu'ad. Terimalah nasihat ini dari aku. Nah itulah orang. Kita kan selalu kamu harus begini, kamu harus baik, kamu neraka, kamu astagfirullah. Jangan seakan-akan neraka itu milik kita. Kita yang mengatur orang masuk neraka, masuk surga. Ya jangan. Bismillah. Kita ini insya Allah akan menjadi orang penghuni surga semuanya. Semenjak kita menyangka orang lain semua di dalam surga. Tapi kalau kita menyangka orang lain semua di neraka, kita adalah pertama manusia yang masuk neraka. Insya Allah. Yaitu tarbiyah yang paling enak, paling nikmat. Jadi insya Allah bisa ketemu ya. Saya kira cukup ini ya.